kira yang kita pelajari tentang apa? Yang masih dengan ya batas atas batas bawah itu kita belajar tentang apa? Apa itu ada di mana batas atas batas bawah itu? Batas atas batas bawah ada di apa? Ada di mana? Itu ada di apa yang kita pelajari kemarin kok bisa menyebutkan batas atas batas bawah? Batas atas batas bawah. Mas, ya, kamu bisa menyebutkan batas atas batas bawah kelas. Nah itu tuh ada di itu tuh bagian dari apa? Frekuensi. Apa? Frekuensi. Distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ke kelompok. Ya, kan kemarin kita sudah mempelajari tabel distribusi frekuensi berkelompok ya, atau data yang berkelompok di situ. Kenapa bisa dikatakan berkelompok? Karena apa? Pada tabel itu terdiri dari kelompok-kelompok kelas ya. Kemarin perintah dari ibu kita, kalian saya minta untuk menentukan tepi atas, tepi bawah. Sudah dilaksanakan atau belum? Ada yang belum melaksanakan? Ada yang sudah melaksanakan? Ada yang belum? Siapa yang belum melaksanakan? Belum kan? Nah coba, ada yang belum toh? Y, B, H, Y. Ya, karena memang tidak mau mengerjakan saja jawabannya singkat, padat, dan jelas bagi saya. Oke, kita tidak akan mengulang itu, tapi nanti mau dikerjakan atau tidak ya. Frekuensi data berkelompok. Oke, di situ ada nilai pada kolom-kolomnya ya. Pada kolom itu ada nilai, titik tengah, turun atau tali, kemudian frekuensi ya. Nah, yang kalian lihat di situ ada tambahan. Ternyata kalau kemarin kita mempelajari mengenai tepi bawah dan tepi atas, kita sekarang mempelajari mengenai titik tengah terlebih dulu. Ya, jadi yang namanya titik tengah itu sudah jelas pasti dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Kalian lihat untuk kelas yang pertama. Kelas yang pertama itu intervalnya berapa? 50 sampai 54. Gitu.
141 sampai dengan 145 itu kelas yang pertama ya. Nah, titik tengahnya itu adalah 143. Coba cari di buku itu kenapa titik tengahnya bisa seperti itu. Apa menurut pandangan kalian sendiri, pandangan logis kalian sendiri, kenapa titik tengahnya bisa 143? Ya, karena berada di tengah-tengah kelas. Bagaimana cara menentukan titik tengahnya bisa seperti itu? Ya, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, kan saya suruh mencari yang ada di buku itu toh. Kalau kalian belum tahu, sekarang kalian menemukannya di mana? Di mana? Menemukan rumusnya kok bisa batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Di mana kalian menemukannya? Nggak ada di sini, nggak ada di muka saya, ada di buku. Yuk, mana? Lihat, baca. Baca dari atas sampai bawah. Yang belum tahu, yang sudah tahu ya, berarti kan sudah tahu rumusnya seperti itu. Nah, gimana menemukannya? Ada nggak di buku itu? Ada di mana? Di halaman 25 ya. Jadi untuk menentukan titik tengah adalah kita menggunakan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nanti ketemu ya. Berarti 141 ditambah 145 dibagi 2, yaitu 143. Bagaimana cara menentukan 148? Gimana caranya? Dan seterusnya sampai dengan kamu menemukan yang terakhir, kelas yang terakhir adalah 168. Oke, saya hanya akan menuliskan titik tengah di sini ya. Titik tengah. Titik tengah di situ dimulai dari 143. Terus berapa? 128. Terus 123. Terus 128. Oke, dan 168. Nah, ini ya. Titik tengahnya kan seperti ini ya. Oke, di sini ada nilai. Di sini ada frekuensi. Kan kalau untuk tabel distribusi frekuensi itu yang pokok sebenarnya 3 ini, atau hanya nilai dan frekuensi saja. Oke, udah ini tak tulis ini dari 141 sampai 145. Ini sampai 100 berapa? 150 dan seterusnya. Yang terakhir berapa? 119 sampai 170. Nah, oke. Kalian lihat ya. Sekarang diamati dulu titik tengahnya. Ya, yang paling mudah terjatuh tuh di sini adalah titik tengahnya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari titik tengah ini? Kalian melihat apa di titik tengah itu? Apa? Bedanya berapa? 5. Ya, dari mana kita tahu bedanya? 4. Ya, 148 dikurangi 143. Berapa bedanya? 5. Terus yang ini ke sini berapa? 5. Ini ke sini juga 5. Ini ke sini juga 5. Nah, semuanya itu selisihnya adalah 5. Dan sekarang kalau misalkan kita menghitungnya seperti ini ya. Ini kan di sini ya, dari 141 sampai dengan 145. Oke, ini dulu ya. Dari 141 ke 145 itu berapa selisihnya? Atau bedanya? 4. Kalau di sini berapa bedanya? 5. Nah, tadi kan kalian lihat beda yang ada di sini sama dengan 5 ya. Ini selisihnya. Jadi kalau selisih itu kalau di dalam fisika itu delta. Ya kan? Deltanya itu sama dengan 5. Dari mana? Misal kita ambil 2 ya. Seperti ini kan sama dengan 5. Nah, 5 ini kalau di dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok dinamakan dengan panjang kelas interval. Ya, ini adalah panjang kelas interval. Nah, itu yang dinamakan dengan panjang kelas interval. Ini loh, panjang kelas interval ini berapa? Kalau tadi kamu menggunakan selisih antara 145 dan 141, kita menemukan berapa? 4. Nah, 4 itu masih ditambah dengan 1. Kalau ini kita bisa menggunakan rumus X2 dikurangi X1. Kalau yang di sebelah sini ya,
karena dia tadi harus ditambah dengan 1, berarti 145 dikurangi 141 ditambah 1. Atau biasanya kita cara menghitungnya seperti ini. Ini kalau misalkan di sini tidak ada titik tengahnya ya. Kalau tidak ada titik tengahnya, ini ya biar ketemu nanti 5 panjangnya, kita menghitungnya bukan menggunakan selisihnya saja, tapi kan harus ke 1. Jadi nanti ngitungnya gini, 141, 142, 143, 144, 145. Kita seperti membilang, ya. Itu. Jadi kenapa sih ditambah 1? Awalnya dari sini nih, 141, 142, 143, 144, 145. Karena kita seringkali keliru. Kalau ada titik tengahnya itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya tidak ada titik tengahnya hanya seperti ini, nanti seringkali salah. Hanya bedanya saja. Oke, sekarang coba. Kalau misalkan di sini saya punya kelas interval 179 sampai dengan 187. Coba kelas panjangnya berapa ini? Panjang kita simbolkan dengan P. Berapa? 8. Tuh kan? Jawab 8, bener nggak? Harusnya berapa? 9. Ini selisihnya memang benar ya 8. Tapi kalau panjangnya kan berarti selisih ditambah 1, batas atas kurangi batas bawah ditambah 1 ini. Ya, berarti berapa tadi? 9 ya. Itu. Bisa dipahami? Oke, kalau saya punya di sini 51 sampai dengan 62. Panjang kelasnya berapa? 2. Berapa? 62 kurangi 51 berarti 2. Bisa dipahami? Cara mencari panjang kelas seperti itu, Oke. Nah, kalau sekarang ini nih, tadi kan jangkauannya berapa? Jangkauan itu berarti di sini kalau di apa ya? Di istilah asing itu kan R, ya. R. Tapi kalian R itu kan jangkauan berarti kan radius ya, R. Kalau di bahasa Indonesia kita pakai istilah bahasa Indonesia berarti J. Jangkauannya ini berapa? 4. Nah, tapi kalau kamu menemukan itu 4, itu bukan panjang kelas, tapi jangkauan. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, itu kalau misalkan kita menggunakan ini ya, nilai ya, ini kan batas bawah, batas atas ya. Sekarang coba dari tabel ini, ya, kita cari tepi kelasnya. Tepi kelas interval yang pertama, berarti apa? Mulai dari 140,5 sampai dengan 145,5. Di sini 145,5 sampai 150,5. Di sini 105. berapa? 155. Dan seterusnya seperti itu. Kalau tadi itu nilai intervalnya ya atau nilai kelasnya, sekarang kalau yang diketahui itu lebih bawah lebih atas. Karena ini nanti kamu akan menemukan di histogram. Kamu juga harus bisa menentukan panjang kelasnya ya. Berarti di sini untuk panjang kelasnya sama dengan berapa? Kelas yang pertama. Kok banget atau piro? Kan sama seperti yang sana kan? Loh, kok jadi 6? Panjang kelas itu masing-masing kelas itu sama semuanya. Di sini saya hanya mengubah menjadi tepi kelas saja. Berapa? Panjang kelasnya 5 ya, ini berapa? 5 juga ini. Kalau pakai tepi bawah tepi atas bagaimana cara mencari panjang kelasnya? Tepi atas kurangi tepi bawah ya kan, berarti panjang kelas interval yang pertama 145,5 dikurangi berapa? 5. Ya udah gitu. Ya jadi rumusnya itu tidak hanya satu. Kalian harus paham. Ya, kalau pakai saya tadi bilang ya,
Jadi ini kan kelas intervalnya seperti ini. Tadi kita menemukan panjang kelasnya berapa? 5, ya. Nah, di sini saya hanya mengubah dari batas atas batas bawah menjadi tepi kelas. Otomatis untuk panjang kelas intervalnya itu tetap sama, tetap berapa? Tetap 5, ya. Bagaimana sih cara menemukan 5 dari tepi atas dan tepi bawah ini menggunakan tepi atas dan tepi bawah itu? Otomatis panjang kelas dari sebuah tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok itu sama, ya. Apapun yang diketahui di situ. Yang pertama tadi kalau misalkan di sini, ya. Kalau misalkan diketahui tepi kelasnya, berarti kamu pakai rumus ini, ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Terus, ya. Saya akan melewati untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya, tidak akan saya bahas. Sekarang kita lihat. Nah, rata-rata. Kalian lihat pada halaman 31. Halaman 31 itu adalah rata-rata data yang berkelompok, ya. Coba dibaca dulu sendiri, bandingkan dengan rata-rata data tunggal. Nah, ini halaman 31 itu sudah lengkap. Bagaimana cara menentukan rata-rata data tunggal, bagaimana cara menentukan rata-rata data di dalam tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Ya, silakan dipahami dulu sebentar. Kalau sudah ngeprint itu sudah ada, ya. Atau kelas intervalnya dan juga frekuensinya. Berarti apa yang pertama kali harus kalian lakukan sebelum mencari rata-ratanya? Itu jumlah data. 50. Terus setelah itu apa yang perlu kalian lakukan? Setelah menghitung jumlah datanya apa? Mencari titik tengahnya. Coba semuanya perhatikan. Jadi yang kita butuhkan, ini cara yang pertama, yang punya beberapa cara untuk menentukan rata-rata di dalam tabel distribusi frekuensi yang berkelompok, ya. Contoh yang diajukan di dalam buku kalian itu adalah baru satu cara saja. Nah, ini baru satu cara. Langkah yang pertama tadi kalian bilang menghitung jumlah frekuensinya, oke. Yang kedua mencari nilai titik tengah. Dua ini sangat penting, ya. Kalau sudah, nah kalian menggunakan rumus yang ada di situ. Ini gimana sih cara membacanya rumus yang ada di sini nih? Ada sigma kan? Tahu nggak sigma? Kan kayak gini. Ya, makanya saya tidak punya simbol itu tuh nanti kita mungkin langsung masukkan angkanya saja itu nggak apa-apa. Ya, kalau rumusnya mau ditulis lebih baik. Ya, sigma xi dikalikan xi dimulai dari n sama dengan 1 sampai dengan i. Ya, yang dimaksud dengan n sama dengan 1 ini begini, Cak. Ini kalau saya jabarkan rumusnya, ya. X1 kalikan X1 ditambah dengan X2 kalikan X2. Ini di sini frekuensi dulu atau X dulu di tempatmu? Frekuensi dulu. Ya. Ditambah dengan X3 dikalikan X3 ditambah titik-titik, ya, di sini sampai dengan
ditambah FI kalikan XI dibagi dengan X1 oh ini harusnya F ya, sorry FI ya, F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah FI. Yang dimaksud dengan F1 X1 ya kamu lihat di situ untuk frekuensi kelas yang pertama itu berapa? 3. Nah dikalikan dengan X1 itu berarti titik tengah yang pertama untuk kelas yang pertama itu berapa? 57. Jadi itu seperti ini kalau dijabarkan ditambah dengan apa? 8 kali 52 tambah dan seterusnya ya sampai dengan yang terakhir itu kan berarti FI kalikan XI berarti frekuensi terakhir kalikan nilai titik tengah yang terakhir berapa? 2 kalikan 82 tapi nanti di sini ditulis ya kalau sudah semuanya ini nanti dibagi dengan ini 3 tambah 8 tambah berapa lagi? 10 tambah dan seterusnya sampai dengan terakhir ditambah 2. Nah yang dimaksud dengan FI dan XI itu adalah frekuensi kelas yang paling akhir dan juga titik tengah yang paling akhir berapa? Ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau mau ditulis seperti ini juga boleh ya sigma FI kalikan XI per FI tapi ini jangan dicoret ya nanti kamu cuma ketemunya cuma XI aja boleh tidak harus pakai huruf yang sulit seperti ini tanggal 19 Mei itu paling sudah mulai PSAP. Ada yang mau ditanyakan mengenai kata-kata dasar tunggal? Belum? Oke, nanti sambil menunggu saya masuk ya, silakan dikerjakan untuk halaman 32 soal nomor 3 dan juga nomor 4. Oke, silakan.
Jadi ini ya, ini kan kebetulan memang kalian cara menghitung yang nomor 4 bagaimana? Titik tengahnya berapa untuk yang kelas pertama? Coba, ini kan histogram ya. Jangan kamu sebelum mengerjakan nomor 4 seharusnya tadi kan membaca-baca terlebih dulu mengenai histogram. Karena nanti untuk histogram itu tuh beda-beda. Ada yang nanti histogramnya itu untuk yang sumbu mendatarnya itu yang diketahui adalah titik tengah atau XI. Ada juga histogram yang untuk sumbu yang mendatarnya itu atau sumbu itu merupakan seperti angka di bawah. Nah kalau kasusnya seperti nomor 4 itu dia titik tengah seperti angka di bawah. Tepi atas dan tepi bawah. Jadi seperti ini ya. Kalian lihat nanti kalau untuk programnya ini kan mirip seperti yang ada di buku. Kalau misalkan 20,5-nya itu kalau kita tarik titik-titik ini, nah ini kan lurus yang ini nih. Ya ini kan. Nah di sini ini ya merupakan tepi bawah dari kelas interval yang pertama. Berarti kelas interval yang pertama yang ini. Ini tepi bawahnya. Nah 25,5 ini adalah tepi atasnya. Berarti nanti untuk mencari titik tengahnya ya kita punya cara. Tidak langsung nanti 20,5 dikalikan dengan 10 seperti itu. Nah kemudian untuk kelas interval yang kedua tepi bawahnya berapa? 25,5 tepi atasnya 30,5. Nah sekarang kalau yang diketahui itu adalah tepi bawah dan tepi atas. Bagaimana cara menentukan titik tengahnya? Apakah sama dengan kalau misalkan kita yang diketahui di situ batas atas batas bawah? Sama atau berbeda? Beda. Kalau beda gimana caranya? Ini nanti dicari apa? Cari batas bawahnya yang ini kan? Yang ini dicari batas atasnya, baru nanti batas atas kurangi batas bawah dibagi 2. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kayak gitu. Jadi tidak langsung 20,5 yang belum benar, belum tepat nanti bisa diperbaiki. Terus kalau ini coba perhatikan. Ini ya, ini histogram lagi. Bedanya histogram dengan diagram batang. Kalau histogram itu mepet gini ya, maksudnya dia tidak ada jarak. Nah ini ya. Nih, kalau nanti ini loh bilangan-bilangan yang ada di sini ada di tengah-tengah sini, misalkan ini 40,5, di sini 50,5, ini 60,5, di sini 70,5, atau mungkin ini tidak harus desimal ya, bisa juga 80 ya, misalkan 80, 90, 100, 110. Ini cuma ada di tengah-tengahnya sini, tidak ada di sini dan di situ. Berarti dia merupakan titik tengahnya. Jadi kalian harus bisa membedakan, ya. Nah, itu kan di situ ada nomor 2 dan nomor 4 ini kan sudah kita cari untuk nilai rata-ratanya ya. Coba dengarkan dulu dari saya. Nomor 2 dan nomor 4, nomor 3 dan nomor 4 itu kan sudah kamu cari untuk titik tengahnya. Nanti silakan di rumah ya, bisa dicicil sekarang. Kalian lihat untuk halaman 33. Halaman 33, nomor 3 dan nomor 4. Kemudian halaman 34.
medianya, cari mengenai modusnya. Kan yang media sama modus kan belum kita bahas bersama-sama untuk hari ini. Kalian nanti bisa selesaikan itu di rumah. Nah, cara penayangannya atau cara pemaparannya di dalam sebuah media itu nanti kalian pilih ya. Yang pertama, kamu boleh menggunakan PowerPoint, Canva, atau media presentasi lainnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, kamu boleh lihat boleh menggunakan video tutorial. Misalkan kamu sambil nulis itu sambil ngomong, berarti nanti bentuknya apa, Cak? Video. Yang ketiga, kamu boleh menggunakan cara manual biasa, ya, ditulis di dalam kertas. Nanti tidak boleh hanya menggunakan tinta warna hitam saja. Silahkan ditulis sebaik mungkin, serapi mungkin. Boleh menggunakan warna-warna yang berbeda biar nanti bisa dipahami oleh si pembaca dengan baik. Berarti ada 3 cara ya. Yang pertama menggunakan media, yaitu media presentasi, mau PowerPoint boleh, Canva, Photoshop dan yang lainnya terserah kalian yang kalian bisa apa. Yang kedua bisa menggunakan video tutorial. Yang ketiga tulis biasa di kertas, tidak boleh kertas yang seperti ini ya, seperti di buku, pakai kertas HVS. Nyatet enggak? Kalau nggak nyatet nanti tanya lagi saya tidak jawab. Nyatet enggak barusan? Silakan dicatat apa yang saya sampaikan baru saja. Baik. Simpulkan ke saya pertemuan yang akan datang besok tunggu hari ya udah hari Senin depan ya. Kemudian kita sudah
Yang pertama menggunakan tabel data distribusi berkelompok. Kemudian yang kedua ini apa namanya tadi? Histogram ya. Hampir mirip seperti diagram batang, tetapi bedanya kalian bisa lihat sendiri. Kalau histogram itu tuh antar batangnya dengan satu yang lain itu tidak ada jarak ya. Terus nanti ada juga nih macam-macam histogramnya. Kebetulan yang sudah kita pelajari di situ, yang pertama kalau misalkan pada sumbu mendatarnya yang diketahui adalah apa tadi? Tepinya. Kalau yang kedua ini yang diketahui apanya? Titik tengahnya. Nanti ada lagi yang seperti ini. Ini kan kebetulan titik tengah ya. Nanti ada lagi 40 sampai 45. Berarti kalau seperti ini yang diketahui apanya? Ya, misalnya apa? 40 sampai dengan 45 itu kalau di tabel distribusi data yang berkelompok. Nilai atau dia kelas intervalnya atau apanya? Kalau ini tepi ini apa namanya? Batas atas dan batas bawahnya. Jadi itu nanti ada seperti ini. Gimana ya? Di sini ya. Ini histogram. Ya, misalkan yang pertama ini 20 sampai dengan 25. Nanti yang kedua 26 sampai dengan 31. Terus 32 sampai dengan 37. Seperti itu. Kalau penulisannya seperti ini berarti yang diketahui adalah kelas-kelas intervalnya atau batas atas, batas bawahnya. Berarti nanti ada 3 macam ya. Bisa juga lebih. Tapi yang kita pelajari sementara 3 macam seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh diperkecil, boleh diperbesar, terserah kalian print ya. Ini tadi bisa untuk mengajarkan modus dan media itu bagaimana sih cara melakukannya. Jangan hanya mengandalkan LKS saja ya. Saat jam 8